بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام الحبيب الله من الحدث في كتاب النصائح الدينية إلى أن قال ومن المذهب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصلاة وهو الأفضل أو تلاوة قرآن أو ذكر لله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. ومن المذهب المتأكد dan termasuk salah satu yang dianjurkan dan yang paling ditekankan Ihya umma bainal isya'in, menghidupkan di antara dua isya. Yang dimaksud ini adalah antara maghrib wal isya. Isya'in itu maghrib wal isya. Bisolatin, dengan salat. Wahwa al-afdal, itu menghidupkan di antara dua isya, yaitu antara maghrib dan isya, itu yang paling afdal apa? Dengan salat. Macam-macam orang menghidupkan atau mengimarahkan waktu antara maghrib dan isya. Ada yang pakai baca Al-Quran, ada yang berzikir, ada yang macam-macam. Ya, ibadah itu macam-macam. Tapi yang paling afdal itu adalah sholat. Ya. Karena apa? Dalam sholat semuanya itu ada. Al-Quran, sholat. Wa tasbih, di situ sholat ada. Ya. Wa zikir, semuanya. Ya, takbir, Allah Akbar, ada semuanya. Karena salat itu mencakup semuanya. Au tilawati Qur'anin, atau baca Al-Quran, au dzikrin lillah, atau berzikir kepada Allah, min tasbihin, dari tasbih, au tahlil, au nahwi dzalik. Tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Jadi Allah itu naw'al ibadat, ya. Memberikan ibadah itu bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zikir, dan zikir itu bermacam-macam juga. Jadi Allah naw'al ibadat itu kenapa? Allah itu memperbanyak macam daripada ibadah, tujuannya ketika manusia itu malal, ada merasakan ada rasa jenuh di dalam suatu ibadah, dia bisa pindah ke ibadah yang lain. Misalkan dia sholat udah capek mungkin, ya udah selesai, duduk baca apa, zikir, la ilaha illallah, atau baca Al-Quran, ya. Atau Quran misalkan udah selesai, pengen ibadah yang lain, merasakan ibadah yang lain, baca zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah mungkin udah banyak ya, 12.000 atau berapa, ya, mungkin dia jenuh pengen ibadah yang lain, makanya subhanallah. Atau yang, jadi Allah itu nawa'al ibadat, tujuannya manusia itu yang memiliki sifat malal, jenuh, itu dia bisa ganti ke ibadah yang lain. Oke. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadatas natai asyrata sanah. Orang yang salat setelah maghrib itu 6 rakaat, la yafsilu bainahunna bi kalamin, yang mana 6 rakaat itu tidak di sela-sela dengan ngomongan, enggak ngobrol, ya. Jadi 2 rakaat selesai salam, habis itu salat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, sampai 6 rakaat. Ya, itu ibadah seperti ibadah ibadah itsnatai asyrata sanah, Masya Allah. Seperti ibadah berapa tahun ini? 12 tahun. Allah. Cuma 6 rakaat doang.
Ya, itu waktu kan panjang dari maghrib sampai isya. Ya, alhamdulillah di sini kan kita kegiatannya baca rotib, habis itu murojaah. Ya, tapi kalau lagi nggak ada kegiatan, sholat 6 rakaat itu sama dengan ibadah 12 tahun, luar biasa. 12 tahun. So, siapa yang bisa ibadah 12 tahun? Ya, 12 tahun itu dia itu kontinu ibadah terus. Ya, nggak diseling-selingin dengan main, nggak diseling-selingin dengan makan atau tidur. Ini 12 tahun luar biasa, ibadah 12 tahun. Jadi 6 rakaat sama seperti orang ibadah 12 tahun, luar biasa. Wa warada aydan anna man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Dan telah datang juga penjelasan dari hadis bahwasanya orang yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat bunya lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan bagi dia baitun fil jannah, rumah di surga. Ya. Luar biasa. Jadi 6 rakaat sendiri pahalanya. Habis itu 20 tambah lagi 20 rakaat misalkan. Itu pahalanya baitun fil jannah. Wabil jumlah fahadal waktu min asyrafil awqati wa afdaliha. Karena dan wabil jumlah artinya secara global waktu ini antara maghrib dan isya ini itu adalah waktu yang paling mulia. Makanya orang yang menghidupkan waktu yang mulia itu diberikan kemuliaan sama Allah dengan sholat misalkan tadi itu. Itu sama seperti 12 rakaat, 12 tahun ibadah. Padahal cuma 6 rakaat, tapi 12 tahun ibadah. Itu baru satu malam. Nanti besok sholat lagi. 6 rakaat lagi. 12 tambah 12 berapa? 24 tahun. Besoknya itu sholat lagi 6 rakaat lagi. Itu bukan dihitung ba'diyah. Ba'diyah nggak dihitung. Ba'diyah itu sendiri. Itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah mu'akkadah. Ini yang 6 rakaat ini sholat apa? Sholat awabin. Ya, sholat sunat al-awabin. Jadi fatata'akkadu imaratuhu biwadhaifit ta'at. Maka waktu yang mulia ini dianjurkan untuk menghidupkan dengan wadhaifit ta'at, dengan berbagai macam kegiatan ketaatan, wa mujanabatil ghafalat wal batalat, dan menjauhi hal-hal yang sifatnya itu membuat orang lalai kepada Allah. Ya. Jauhin. Main HP jauhi. Ya. Habis itu yang sifat nonton, jangan dulu nonton, ya. Karena waktunya waktu yang mulia. Zaman sekarang kan mulai udah maghrib nonton, ya. Kalau bisa tutup dulu, suruh ngaji anaknya. Kalau menonton ba'dal isya gitu. Warada karahatun naumi qabla salatil isya, dan telah datang sebuah keterangan dari hadis makruhnya tidur sebelum salat isya. Fahdar minhu wa huwa min adatil yahud, maka hati-hati dari kebiasaan itu. Wa huwa min adatil yahud, karena itu termasuk kebiasaan orang Yahudi. Wa fil hadis, dalam hadis, man nama qabla salatil isya al-akhirah, barang siapa yang tidur sebelum salat isya al-akhirah, ya, fala anamallahu ainah, maka semoga Allah tidak bisa menidurkan kedua matanya, gitu maksudnya. Jadi jangan tidur dulu, tahan dulu. Apalagi orang bos habis perjalanan, habis kerja pulang rumah, ya, ba'dal maghrib langsung tidur. Jangan. Ya. Tahan dulu.
Pakai apa dia ini ya? Sap, cuci muka, apa ngopi, atau apa kegiatan yang lain yang bisa menghilangkan ngantuk. Ya. Itu makruh. Kenapa ya? Karena kalau orang udah tidur sebelum sholat isya, dikhawatirkan dia itu bablas. Maghrib ini habis sholat maghrib tidur. Biasanya bablas. Ya. Jadi orang yang kebiasaan orang tidur itu biasanya gelisah. Tidur sebelum sholat isya itu biasanya orang biasanya gelisah. Ya. Nggak sama doanya Nabi itu dibikin mudah-mudahan dia nggak bisa tidur. Fala anamallahu aina. Wa hafidh ala arba'i rakaat ba'da salatil isya. Kemudian jaga 4 rakaat setelah salat isya. Fa inna fiha fadlan katsiran, karena itu memiliki keutamaan yang besar. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, arba'un ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatul qadar. Ya. Arba'un ba'dal isya. Jadi 4 rakaat setelah isya itu pahalanya seperti dia itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad sudahlah dia itu diberikan kemudahan sama Allah, diberikan khususiyah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya. Itu sudah kemuliaan untuk Nabi Muhammad yang tidak diberikan untuk umat-umat yang terdahulu. Kemudian ditambahin lagi. Ya. Seakan-akan Allah berkata, wahai umat Muhammad, kalian nggak perlu susah-susah nyari malam Lailatul Qadar. Ya. Hidupkan malam setelah sholat isya 4 rakaat. Ya. Sholat 4 rakaat itu sama dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Itu nggak terhitung ba'diyah. Ba'diyah nggak hitung. Ba'diyah sendiri habis itu 4 rakaat. Nah. Warak'atu fi lailatul qadar ta'dilu 30.000 rak'ah. Masya Allah. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar itu ta'dilu sama dengan 30.000 rak'ah. 30.000 rakaat. 1 rakaat ya, yang kita hidupkan di malam Lailatul Qadar itu sama dengan 30.000 rakaat. Fi ghairiha minal layali. Ya, di malam yang selain daripada malam Lailatul Qadar. Wa hadza mafhumun, 30.000 itu dari mana cara ngitungnya? 1 rakaat kok sama dengan 30.000 rakaat? Itu gimana cara memahaminya? Kata beliau, mafhumun bil hisab min qoulihi ta'ala, dan itu bisa dimafahami dari firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu beliau fata'ammalhu. Coba kamu renungin. Ini gimana? Udah kita taslim aja sama beliau karena beliau sudah menghitung pastinya. Ya. 1 rakaat sama dengan 30.000 rakaat. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar sama dengan 30.000 rakaat, ya, di selain daripada malam Lailatul Qadar. Beliau istimbatnya daripada Lailatul Qadri, Al-Quran, ayatul Quran, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Itu istimbat beliau. Wa yukrahul hadithu wal kalamu ba'da salatil isya karahatan syadidatan illa fi khairin wa shawab. Dan makruh berbincang-bincang setelah salat isya karahatan syadidatan, makruhnya itu sangat dimakruhkan. Karena Nabi itu kalau udah isya itu buru-buru langsung tidur. Ya. Nabi itu kalau udah salat isya, pada salat isya tahu mubasyaratan nom. Habis itu bangun pertengahan malam langsung bangun. Ya, tengah malam itu langsung bangun. Illa bi khairin wa shawab, kecuali di dalam hal kebaikan. Ya, wa shawab, kebenaran, kemudarasati ilmin, seperti mudarasati ilmin, belajar ilmu, mudzakarah, awin
an nadharu fihi, mempelajari ilmu, ya, wa ma asbaha dzalik min a'malil bir, dan semacamnya daripada perbuatan amal-amal yang sifatnya itu baik gitu. Itu boleh. Selain daripada itu ngomongin selain daripada urusan akhirat, urusan ilmu itu makruh, urusan duniawi makruh, ya. Wa ma qiyamul lail fa fadluhu 'azim. Adapun qiyamul lail fa fadluhu 'azimun wa thawabuhu jazilun. Adapun qiyamul lail itu keutamaannya sangat besar, pahalanya juga besar. Wal warid fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un katsir yatulu dzikruh. Dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada qiyamul lail, apakah itu dari Al-Qur'an, apakah itu dari hadis, syai'un katsir sangat banyak. Yatulu dzikruhu. Yatul itu sangat panjang penjelasannya, wa ya'suru hasru, dan sangat sulit untuk dihitung saking banyaknya. Ya juga semua manusia juga pada tahu. Jangan ngobrol sendiri. Ente nggak nulis juga. Tulis. Kalau nggak bawa buku itu nulis. Paham ente? Dap. Ngobrol. Ente nulis nggak? Bawa buku. Nulis. Catat, ada faedah-faedah ditulis. Catat. Talibul ilmi itu begitu. Yang talib namanya menuntut ilmu, ente harus punya pulpen sama kertas. Menuntut ilmu itu sama seperti apa namanya? Seperti apa? Memburu. Ente kalau berburu pakai apa? Pakai apa kalau berburu itu? Hah? Hah? Pistol. Kalau ente nggak pakai pistol, dapat nggak? Ya iya sama. Ente nuntut ilmu. Kalau nggak pakai pistol, nggak pakai panah, nggak pakai bulpen, kira-kira dapat ilmu apa enggak? Itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Belajar, thalibul ilm harus bawa catatan. Qala Allah Ta'ala li rasulihi ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah berfirman kepada Rasulnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai al-muzammil yang berselimut, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya, setengah malam atau kamu kurangin dikit. Auzid alaihi, atau kamu tambahin. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an. Tsumma qala ta'ala inna rabbaka, ya, ini ayat ini menjelaskan tentang qiyamul lail. Ya. Pentingnya di dalam qiyamul lail. Nabi sebelum turunnya daripada kewajiban salat 5 waktu, beliau ibadahnya qiyamul lail, beribadah. Ya. Tsumma qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, ya'lamu, mengetahui, annaka, bahwasanya kamu, taqumu adna min thulutsayil laili, kamu menghidupi adna min thulutsayil laili, mendekati daripada 2/3 malam, wa nisfahu, dan setengahnya, wa thulutsahu, dan sepertiganya, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok daripada orang-orang yang bersamamu. Ya, jadi Allah itu mengetahui siapa saja orang-orang yang tahajud. Ya.
Wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari malam, hari, fatahajjad bihi, maka hendaknya kamu melakukan salat tahajud yang mana nafilatan lak, tambahan untukmu. Artinya sifatnya sunnah, bukan wajib. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkan, semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu, memberikan kepadamu maqaman mahmuda. Ya, maqaman mahmuda, kedudukan pangkat yang mahmud, yang terpuji. Jadi ini adalah anjuran dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu menjalankan yang namanya tahajud. Karena dengan tahajud nanti Allah itu wasilah daripada tahajud. Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaman mahmuda alladzi yaghbituhu al-awwaluna wal akhirun. Yang sangat diinginkan oleh para anbiya terdahulu. Itu maqaman mahmuda. Ya. Dari mana Nabi untuk mendapatkan maqaman mahmuda itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat tahajud. Kalau ente, begitu juga dengan umatnya. Kalau kalian nanti fil mustaqbal, nanti kehidupan ke depan, masa depan kalian ingin cerah, ingin bahagia, ingin cemerlang, ingin pokoknya segala berhasil dunianya, akhiratnya, ya. Fatahajjad. Fatahajjad, ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Jam 3 bangun. Meskipun Ustaz bangunnya setengah 4, ente bangun jam 3 bagus. Ya. Bangun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia melalui tahajud ini? Ya, karena tahajud ini hanya orang-orang tertentu. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Memang susah. Makanya pahalanya besar. Ganjarannya di dunia juga besar. Maqaman mahmuda. Ya. Yang diinginkan banyak orang, yang tidak diberikan oleh orang-orang lain, Allah berikan buat ente. Sehingga orang-orang itu pengen, tapi nggak kasih. Nggak Allah kasih. Itulah. Jadi ada suatu kedudukan yang mana di situ Allah akan berikan kepada kamu yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan itu diinginkan oleh orang-orang lain. Ya. Kamu pengen seperti itu? Pengen nggak? Pengen. Tahajud. Dan tahajud itu nggak sekali, semalam, 2 malam, 3 malam. Kudu istiqomah. Ya. Dari sekarang. Dari sekarang kalian harus istiqomahkan yang namanya tahajud. Terus berjalan dari, agar nanti pas ketika kalian berumah tangga itu semuanya itu sudah, artinya Allah sudah siapkan dari sekarang. Ya, Allah itu udah siapkan dari sekarang itu dibangun. Inti ibarat bangun, jangan bangun rumah kalau sudah inti berumah tangga. Lama jadinya. Membangun rumah itu dari sebelum jauh-jauh hari. Itu ibarat, Ustaz gambarin ibaratnya seperti itu. Jadi jauh-jauh hari, dari muda, kalian siapkan untuk kemapanan masa depan. Nah, kemapanan masa depan. Jadi seperti ibarat ente ini menyiapkan untuk masa depan kalian dari masa muda. Itu sudah disiapkan segalanya, rumahnya, misalkan rumahnya sudah ada, pekerjaannya sudah ada. Ya. Jadi ketika berumah tangga, rumah sudah ada, pekerjaan sudah ada, enak. Jalan. Nyaman. Itu orang ibarat seperti orang yang melakukan sholat tahajud ketika dia tuh di masa mudanya ini, ibarat seperti itu. Ibarat orang sudah menyiapkan segalanya untuk masa depannya. Ketika dia sudah berkeluarga, semuanya itu sudah siap. Begitu juga orang yang melakukan sholat tahajud dari sekarang istiqomahkan, ya, diistiqomahin, habis itu nanti kalau sudah waktunya, ya, kalian sudah mapan, sudah butuh sesuatu itu, Allah akan berikan. Ya.
Semuanya akan diberikan pada saatnya. Gitu. Allah akan memberikan kamu kedudukan yang mahmud, yang terpuji, ya, yang mulia nanti. Dengan apa? Dengan tahajud. Ya. Baca tahajud berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat? 8 rakaat. Ya. Di beberapa rakaat itu ya ente baca terserah mau baca apa saja. Kalau ente mau baca surat Toha, sekalian baca surat Toha bagus. Ya. Jadi sholat tahajud sambil 8 rakaat itu surat Toha. Surat Toha kan bagus untuk amal daripada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh, dari gurunya Habib Hasan Asy-Syatiri. Ya, itu untuk rizik surat Toha. Sebelum sholat subuh itu baca Toha. Ya, alangkah kalau bisa buat sholat sambil sholat, ya nggak apa-apa. Jadi 8 rakaat, nanti sambil sholat Toha itu bagi. Ya. 2 rakaat pertama, 1 rakaatnya itu 1 lembar. 2 rakaat berikutnya 1 lembar. Ya. Rakaat yang ketiga sampai ke-8 itu satu halaman. Halas. Habis itu selesai, setelah selesai apa? Salat witir. 3 rakaat. Ya. Setelah selesai Allah baca Al-Qur'an. Hakada, itu namanya tahajud. Ya. Waratil Qur'ana tartila. Ya. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Ini cara langit. Kalau pengen cepat sukses, cara langit ya seperti itu. Tapi harus istiqomah itu. Harus istiqomah. Ya. Kalau ketinggalan, kalau bisa dikodok di waktu duha, dikodok sholat tahajudnya. Jangan lepas. Nggak ada ceritanya orang ahli tahajud itu belangsakan kehidupannya, itu nggak mungkin. Ya. Orang ahli tahajud itu pasti hidupnya itu pasti Allah kasih sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain. Itu sudah. Karena itu janji Allah. Ya, bukan untuk Nabi saja, tapi untuk juga umatnya. Nah. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin, dan Allah berfirman di dalam memberikan sifat untuk orang-orang yang beriman. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka jauhkan junubuhum itu apa, lempeng mereka, 'anil madaji', dari tempat tidur. Artinya mereka yang mau bangun malam untuk tahajud. Itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Benar-benar beriman. Yad'una rabbahum, yang mana mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah, khaufan wa tama'an, dengan rasa khawatir, takut, dan juga ada rasa harapan kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak. Ya. Mereka wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan, kami beri kepada mereka, mereka infakkan. Itu dua sifat, ibadah dan sedekah. Ya. Itu sifatnya orang mukmin, para aulia, sholihin, ibadah dan sedekah, ibadah sedekah. Udah. Ibadah sedekah. Luar biasa. Jadi jalan yang paling tercepat kepada Allah itu ya, ibadah bersedekah, ibadah sedekah. Tapi harus dijaga. Nanti pengen sukses, jaga ini tahajud, ya, ente istiqomah, wala taksi. Itu jangan maksiat. Kalau maksiat ente ngulang lagi dari nol. Ya, ngulang ente. Ada yang nol. Istaqim kama umirta, istiqomah, dan jangan maksiat. Udah. Kalau maksiat ente ngulang dari awal. Ya.
وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu masih memberikan sifat orang-orang yang beriman. Mereka itu sedikit tidurnya. Kalau malam sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka membaca istighfar ketika di waktu sahar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afdhalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu itu apa? Salatul laili, salat malam. Ya, karena dulu ini adalah ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Ya, sebelum diwajibkan salat 5 waktu yaitu beliau Nabi salatul lail. Allah taala alam bisawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya man wafaqa al-khair wa 'anam 'alaihi waffiqna lil-khair wa 'inna 'alaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.